Lebih lengkap soal aturan kebijakan baru ini dari PPDB ke SPMB. Kita bahas bersama dengan pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya. Sudah ada Pak Martadi melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Martadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak, Ya, sehat? kalau kita lihat ini kan dari istilahnya dari PPDB ke SPMB. Nah, kalau Ya. dari kacamata Anda sendiri melihatnya, apakah nanti akan ada perubahan signifikan ke yang lebih baik atau kemudian ini hanya penggunaan istilah saja yang diganti? Ya, jadi begini Mbak, tadi mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan ada perubahan. Pertama adalah terminologi istilah dari PPDB menjadi SPMB. Tetapi jalurnya tetap ada 4 jalur tadi. Yang berbeda kan aspek prosentase ya, kemudian jalur prestasi memberikan ruang untuk kepemimpinan. Ini saya pikir sesuatu yang positif ya, karena memberikan kesempatan kepada para anak-anak yang aktif di organisasi untuk masuk. Lalu afirmasi jumlahnya ditambah. Tambah. Nah, menurut saya di lapangan tentu ini belum bisa menyelesaikan masalah secara sesungguhnya. Belum menyentuh Karena akar apa? masalahnya Belum, menurut belum. Anda? Menurut saya yakin nanti masih akan ada banyak hal yang akan ditemui. Memang setidaknya yang teratasi adalah satu sikap manipulatif orang tua untuk mengurus kakak itu akan bisa teratasi karena sekarang nggak perlu lagi harus memanipulasi kakak, tetapi cukup dengan domisili meskipun mereka kontrak sangat dimungkinkan. Ini satu yang positif ya, yang positif. Jadi Nah, malah membuka peluang lagi dong. ya, artinya kan yang akan terjadi nanti adalah sebenarnya di setiap daerah itu beda, Mbak. Jumlah anak afirmasinya beda, jumlah sekolahnya beda. Memang sesungguhnya ruang daerah untuk menentukan prosentase di masing-masing jalur yang 4 jalur tadi perlu dipikirkan. Jangan terlalu kaku. Misalnya, kita mematok 30% dari pusat, semua daerah sama. Menurut saya seringkali itu kemudian setiap daerah berbeda. Nah, tidak cocok. Lalu kemudian perlu ada ruang misalnya diberikan rentang antara 20 dan 30 sehingga ada daerah yang boleh mengambil passing grade yang bawah, ada yang mengambil batas maksimal. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, problemnya adalah jumlah sekolah negeri itu memang tidak cukup dan tidak merata. Sehingga tatkala seperti apapun, ketika semua kepingin ke sekolah negeri, tidak akan terpenuhi. Maka menurut saya menjadi penting sebenarnya melibatkan sekolah swasta itu sebagai bagian dari PPDB atau SPMB domisili ini. Oke, jadi Sehingga maaf tidak ada kesan seolah-olah pemerintah ini hanya ngurusin PPDB sekolah negeri. Oke. Padahal sekolah swasta lebih banyak ini ya. Saya pikir itu menjadi penting ruang-ruang kebijakan agar sekolah swasta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PPDB atau SPMB domisili istilah yang baru itu. Oke, jadi menurut Anda, dari kacamata Anda, harus juga melibatkan tidak hanya sekolah negeri, tapi sistem atau kebijakan PPDB atau kemudian yang baru diberlakukan adalah SPMB ini harus juga melibatkan sekolah swasta. Jadi semuanya kebijakannya rata antara negeri dan juga swasta, rata begitu ya. Tidak ada, kalau kita kan berpikirnya begitu ya, oh ya udahlah, daripada saya ribet lah ngurus repot begitu sekolah negeri begini ada aturannya, udahlah sekolahin swasta aja Nah, ya. Memang harus ada mengeluarkan kocek atau anggaran yang lebih begitu ya. ya, kata kuncinya kan mutu kan, kata kuncinya kan mutu. Orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu, entah itu swasta atau entah negeri. Baru kemudian faktor biaya. Kalau orang tua mampu ya, dia punya biasa membiayai untuk sekolah swasta, selama bermutu dia mau mengeluarkan uang untuk itu. Gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah sebenarnya yang harus ditangani pemerintah itu hanya sekolah negeri atau hanya sekolah swasta? Kan pemerintah itu harus memayungi dua-duanya. Jumlah sekolah swasta justru lebih besar. Maka menjadi penting menurut saya adalah melibatkan sekolah swasta itu sebagai bagian dari peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ya.
Bahkan hari ini kita lihat banyak sekolah-sekolah swasta yang bagus tetapi tidak terjangkau. Bisakah kemudian anak-anak yang tidak tertampung di negeri bisa akses sekolah swasta tetapi ada subsidi dari pemerintah untuk dia dari aspek pembiayaan. Dengan demikian, anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan bagus meskipun dia tidak punya kesempatan di sekolah negeri. Oke. Nah, kalau hanya mengatur sekolah negeri kan terkesan SPMB domisili itu hanya mengatur untuk penerimaan siswa di sekolah negeri. Padahal jumlahnya nggak banyak itu. Gitu. Oke, tapi begini Hmm. Pak, kalau saya kan dulu ya udah gitu ya, kalau nilai kamunya rendah, UAN-nya rendah, ya udah kamu sudah tahu akan masuk kemana atau tidak akan mungkin masuk ke negeri begitu. Kalau nilai UAN-nya tinggi, kamu bisa masuk ke SMA atau SMP favorit. Nah, kan saya apakah ini tidak diaplikasikanlah saja yang zaman dulu pada saat itu begitu dibandingkan ketimbang soal jalur SPMB ini yang kemudian saya mengatakan kok rumit sekali ya, kok rumit betul ya? Iya, makanya kan sebenarnya kan sesungguhnya kan SPMB atau PPDB zonasi atau SPMB domisili itu kan dirancang untuk tujuannya kan baik ya, untuk memeratakan mutu pendidikan, lalu mendekatkan sekolah dengan anak domisilinya sehingga biaya pendidikan menjadi lebih rendah, kemudian tidak ada sekolah favorit dan tidak favorit. Nah, kenapa sudah sekian puluh tahun diterapkan, hampir 10 tahun, tapi kok itu tidak terjadi? Setiap tahun muncul masalah yang sama, seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah dari kebijakan ini. Ya, menurut saya kata kuncinya sebenarnya ketika ingin memeratakan mutu itu bukan hanya membatasi input saja, tetapi harus jangka panjang melakukan kapasitasi terhadap sekolah agar semakin banyak sekolah yang bermutu dan merata sehingga orang tua semakin punya banyak pilihan untuk menyekolahkan anaknya. Nah, sekolah bermutu dan merata itu bukan hanya sekolah negeri dan sekolah swasta, dua-duanya bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan kita. Oke, prioritas sekolah negeri, tetapi juga perlu dipikirkan bahwa untuk mendirikan sekolah negeri baru itu butuh waktu, butuh biaya. Betul. Yang sudah ada adalah sekolah swasta. Kenapa tidak sekolah swasta itu dikapasitasi dan itu dilibatkan sebagai bagian dari proses penerimaan siswa baru untuk apakah namanya zonasi atau domisili itu? Oke, jadi menurut Anda yang kalau saya ingin bertanya, 3 poin kritis apa dari kacamata Anda yang sebenarnya harus dibenahi supaya kemudian pemerataan mutu sekolah ini merata begitu ya di setiap daerah, selain juga melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam kebijakan baru ini, SPMB ini, kalau menurut Anda? Ya, menurut saya ada PR yang lebih substansial untuk bisa menyelesaikan masalah pemerataan mutu ini. Pertama adalah, oke, di awal kita akan melakukan pembatasan penerimaan siswa baru melalui 4 jalur itu. Tetapi yang tidak kalah penting, kita harus by design sekolah-sekolah itu dikapasitasi dan dirancang setiap tahun akan ada sekolah yang bermutu, Hmm. didampingi betul dengan baik. Karena nggak akan mungkin kita membuat sekolah bermutu hanya kemudian membatasi inputnya saja. Tidak akan mungkin. Lalu yang kedua, perlu ada mapping sekolah. Posisi sekolah di setiap daerah, wilayah itu merata tidak? Apakah itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu? Karena ada beberapa kota, wilayah, atau daerah yang jumlah penduduknya padat, tapi sekolah negerinya hanya satu. Nggak mungkin itu. Tapi ada yang jumlah penduduknya sedikit, tapi beberapa sekolah negerinya banyak. Ini kan karena lokasi sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang ada di sana. Butuh pemerataan, maka ada mapping, sehingga nanti akan diketahui mana wilayah-wilayah yang perlu sekolah baru, mana sekolah-sekolah yang perlu di-regrouping, karena memang sekolah ini tidak cukup murid yang masuk di sana. Sehingga zonasi atau domisili itu adalah strategi bagian dari pengembangan kota atau city planning, karena kota itu dinamis, pertumbuhan penduduk bergeser dan sebagainya. Jadi nggak bisa hanya kita mendasarkan pada sekolah yang ada, kemudian tidak
mengembangkan untuk memenuhi agar semua sekolah itu betul-betul merata sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Oke, jadi kita mengapresiasi memang kalau memang ada apa namanya dari PPDB ke SPMB, tapi Anda melihat akan ada potensi permasalahan yang sama Yang nanti. sama, betul. Kalau memang Akan terjadi berulang nanti. akan ada berulang dan kalau memang akar masalahnya tidak di mapping di blueprintnya, jangka panjangnya tidak diselesaikan. Karena PR-nya itu sebenarnya Mbak, bukan soal hanya input saja, mutu kan tidak bisa hanya ngatur input saja, tapi harus prosesnya ditata, fasilitasi sarananya, gurunya dikapasitasi dan sebagainya. Dan dua-duanya bisa berjalan bersama, beriringan. Di satu sisi PPDB domisili jalan atau SPMB domisili jalan, tapi di sisi lain ada kapasitasi, ada penambahan sekolah, ada regrouping sekolah, sehingga betul-betul jumlah sekolah itu cukup, kemudian kualitasnya merata, dan pada ujungnya yang kita inginkan akan terjadi yang namanya zonasi alamiah. Karena apa? Kalau semakin banyak sekolah yang ada, lalu mereka berhimpitan, orang tua nggak akan mungkin ingin menyekolahkan anaknya yang jauh, pasti yang terdekat, kalau ada yang bermutu, gitu kan? Nah mereka karena yang bermutu tidak merata, maka mereka berebut ke sekolah-sekolah itu. Oke, jadi bisa dikatakan penggantian istilah dari PPDB ke SPMB walaupun memang ada kuota-kuota yang ditambah disempurnakan, ini adalah solusi jangka pendek. Ya betul, menurut saya ini adalah solusi jangka pendek yang patut kita apresiasi karena ada itikat baik untuk merubah kebijakan ya, tetapi harus juga dipikirkan solusi jangka panjang karena kita ingin bahwa masalah ini akan tidak terus berulang di setiap tahun dan pada titik tertentu kita bisa mendapatkan mutu sekolah yang merata, anak-anak akses pendidikannya terwadai dengan baik, lalu kemudian pada ujungnya orang tua bisa menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat yang bermutu. Inilah yang saya sebut zonasi alamiah untuk anak-anak kita ke depan bersekolah. Oke, baik. Kita harapkan tentu saja penggantian istilah dan juga penyempurnaan soal dari PPDB ke SPMB ini menjadi solusi jangka pendek walaupun memang ada potensi permasalahannya masih akan sama, tapi diharapkan begitu ya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah juga punya solusi, harus bisa memapping juga bagaimana blueprintnya, solusi jangka panjangnya begitu, jangan sampai setiap tahunnya permasalahannya masih sama walaupun istilahnya berbeda begitu ya kebijakannya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Tapi patut kita coba Mbak, nanti kita lihat di PPDB tahun ini atau SPMB tahun ini. Moga-moga saja sedikit bisa mengurangi. Kalau menurut Anda evaluasinya perlu berapa tahun? Kalau melihat oh ini ternyata nggak works nih, nggak terlalu efektif begitu. Perlu berapa tahun? Mestinya cukup dengan 3 tahun. Ketika anak masuk, lalu kemudian setelah 3 tahun dia kan lulus kan di SMP itu. Karena yang paling banyak bermasalah kan terutama di jenjang SMP dan SMA. Kalau di SD relatif tidak ada persoalan ya, karena memang jumlah sekolahnya cukup. Kemudian justru problemnya di SD itu banyak sekolah SD yang nggak dapat murid gitu, malah SD negeri gitu. Justru yang sering kali menjadi kendala atau menyisakan PR kita adalah untuk SPMB domisili di SMP dan SMA. Karena jumlah sekolahnya memang terbatas, lalu letaknya juga tidak merata di semua wilayah, kemudian persebaran penduduknya juga kepadatannya berbeda, sehingga demand dan driven-nya itu tidak terpenuhi. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi 3 tahun ini kita lihat lah ya, apakah ini akan efektif signifikan ataukah kemudian sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahan dan perlu ada solusi jangka panjang, tidak hanya soal penggantian istilah ataupun penyempurnaan antara PPDB, SPMB ataupun nanti istilah baru lainnya. Terima kasih pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.